Balik lagi sama gua. Dokter bertopeng. Ho. Harus ada ho-ho-ho-nya ya. Nggak penting. Ya, beberapa waktu ini jagat dunia maya itu diributkan dengan teori konspirasi. Sebenarnya gue juga nggak terlalu ngerti sih apa itu teori konspirasi. Cuman pas kemarin saya buka di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud konspirasi itu kayak persekongkolan gitulah. Terus jadi gue pikir-pikir teori konspirasi artinya teori persekongkolan. Gue tetap gak mudeng. Tadi gue googling lah, cari di internet. Di Wikipedia itu bilang bahwa teori konspirasi itu seperti ini nih. Nah ya, pokoknya gitulah ya teori konspirasi yang dari Wikipedia. Cuman saya nggak mau membahas teori konspirasi lebih dalam. Saya mau membahas mengenai ini. Saya mau membahas mengenai sebuah sejarah di dunia kedokteran. Pada beberapa dekade yang lalu, ada seorang ahli patologi, namanya Warner. Dia bersama rekannya, seorang pada saat itu dia masih residen penyakit dalam katanya. Namanya Barry Marshall. Mereka berdua mengungkapkan sebuah teori bahwa di dalam lambung itu bisa tumbuh atau berkembang biak suatu bakteri yang bisa menyebabkan kerusakan pada struktur lambung. Ya, pada zaman itu dokter-dokter, ilmuwan, dan penelitian semuanya nggak percaya. Karena sangat mustahil bagi mikroorganisme untuk hidup di dalam lambung. Karena apa? Di dalam lambung itu kondisinya sangat asam sekali. Jadi bukan media, sarana, atau tempat yang baik untuk perkembangbiakan sebuah bakteri. Ya, semua orang menentang si Warner sama si Marshall ini. Semua peneliti, semua ilmuwan, semua dokter menentang. Nah, kondisi kayak gini emang bisa dibilang konspirasi. Pada saat itu Warner sama Marshall ya nggak bisa membuktikan teori atau hipotesanya itu. Tapi Marshall nggak nyerah sampai di situ. Dia benar-benar melanjutkan penelitiannya. Dia coba berkembangbiakan sebuah si kuman yang diduga dapat menyebabkan kerusakan lambung itu di dalam tubuh binatang percobaan. Gagal sampai akhirnya si Marshall ini minum sop yang udah terkontaminasi sama si bakteri ini. Bakterinya tuh namanya sekarang Helicobacter pylori ya, kuman yang ada di lambung. Dia minum sop itu mikir, ya gue nggak tahu sih, mungkin dia udah putus asa atau gimana, gue nggak tahu. Dia minum sop, dia berpikir, kali aja dengan minum ini tahun depan lambung gue luka. Gila nih peneliti, gila nih dokter. Maksudnya dia nggak cuma mengumbar hipotesa yang nggak jelas, tapi dia mencoba untuk membuktikan hal itu melalui penelitiannya. Nah, ternyata percobaan yang dilakukan Marshall itu benar. Nggak sampai 1 tahun, nggak sampai tahun depan, 3 hari setelah dia minum sop atau makan sop yang telah terkontaminasi sama si kuman Helicobacter pylori ini, timbullah gejala yang dialami Marshall. Dia mual, terus mulai bau mulut, dan nggak lama setelah itu dia juga muntah-muntah. Akhirnya si Marshall di endoskopi. Endoskopi itu diteropong ya teman-teman. Jadi lambungnya itu diteropong pakai alat lah. Terus dilihat di situ terjadi peradangan betul, dan diambil sampel dari lambungnya. Nah, setelah diambil sampel dari lambungnya, kemudian dilihatlah di bawah mikroskop. Dan apa yang terjadi teman-teman? Hipotesa Marshall dan Warner ini benar teman-teman. Dari hasil sampelnya lambung yang diambil, ternyata ada perkembangbiakan atau koloni dari Helicobacter pylori ini. Nah, penelitiannya itu akhirnya dipublish, dan Warner dan Marshall nggak cuma mengumbar hipotesa, tapi dia melakukan penelitian nyata dan membuktikan bahwa
hipotesa yang dia lakukan itu benar. Dan teori yang menyatakan bahwa nggak mungkin hidup kuman atau bakteri yang ada di dalam lambung karena kondisinya asam dipatahkan sama Marshall sama Warner. Dan terbukti mereka memang benar. Akhirnya sekitar tahun 2005, saya lupa tahun pastinya kapan, mereka berdua dapat Nobel di bidang fisiologi kedokteran karena telah menemukan bakteri ini. Jadi gini teman-teman, ya saya mau bilang memang yang namanya sesuatu yang belum bisa dibuktikan itu kita bilang hipotesa. Ya, yang namanya hipotesa itu bisa benar, bisa salah. Cuman kalau kita cuman mengubar hipotesa tanpa melakukan sebuah penelitian nyata, tanpa melakukan sebuah research dan membuktikannya, ya udah, yang namanya hipotesa itu akan jadi omong kosong belakang, teman-teman. Kalau memang mau bikin hipotesa ya harus kayak Marshall sama Warner ini. Dia bekerja, berjuang, ngebuktiin bahwa hipotesa yang dia jelaskan adalah benar. Dan memang ternyata benar yang mereka hipotesakan. Nah sekarang terlalu banyak hipotesa yang justru malah membuat masyarakat itu khawatir, buat masyarakat itu bingung. Ya menurut saya di tengah pandemi COVID ini, apa ya, daripada kita nyebarin hipotesa yang nggak jelas, bikin masyarakat khawatir, ya buat apa? Saat ini yang harus kita lawan adalah virus corona, musuh kita itu. Dan untuk menghadapinya ya sudahlah, kita serahkan pada orang-orang tenaga yang lebih ahli. Oke, jadi maksud saya ya terserah mas itu mau membuat hipotesa apapun, cuman buktikanlah hipotesa Anda sampai menjadi sebuah teori. Karena yang namanya di dunia medis memang perkembangannya sangat dinamis. Contoh aja masker. Kemarin masker nggak diwajibkan semua orang. Sekarang pakai masker kain pun dianggap mampu melindungi. Ya, itulah perkembangan dunia medis. Dan teori-teori itu pasti bisa dibuktikan sehingga teori yang lama dipatahkan. Ya sama teori yang disampaikan yang tadi saya ceritain. Si Warner dan Marshall bikin hipotesa dan ternyata benar dan menjadi sebuah teori baru, ya teori yang lama yang mengatakan bahwa nggak mungkin ada bakteri yang hidup di lambung pun dipatahkan dan akhirnya muncullah sebuah teori baru. Memang perkembangannya sangat dinamis. Cuman ya sesuatu yang belum pasti nggak usah diumbar di media. Mending datang ke forum ilmiah, buktikan teori-teori Anda. Dan kalau teori Anda juga bisa diterima sama semua orang, ya sudah, teori Anda akan dipakai kan. Nah sekarang cuma nyebarin hipotesa ya, terus berdebat, diskusi, ya jadinya debat kusir dong. Ya, oke lah. Itu mengenai opini gua tentang teori konspirasi. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan menghibur. Terima kasih buat teman-teman yang